Amin dan Faita yang awalnya tidak menyadari ada yang salah, mulai merasakan perubahan suasana di sekitar mereka. Penjualan menurun drastis, dan tetangga yang dulunya ramah, kini enggan bertegur sapa. Keduanya bersikap tenang dan tetap berusaha memberikan pelayanan terbaik, berharap bahwa kebaikan mereka akan terbukti. Setelah puas menghasut orang-orang dan menjelekkan dagangan Amin dan Faita, suatu malam, Anis tiba-tiba merasakan sakit hingga tidak bisa beristirahat. Anis terpaksa pergi ke dokter. Ia mengalami gejala aneh. Perutnya sangat kesakitan dan bibirnya terasa kering. Setelah diperiksa, dokter memberitahu bahwa ia terjangkit infeksi usus. Namun, bahkan setelah beberapa minggu berobat, kondisinya tidak kunjung membaik. Rasa sakitnya kian parah, dan Anis semakin tersiksa. Walaupun begitu, Anis belum menyadari kesalahan apa yang diperbuat hingga rasa gengsi Anis lebih besar dibandingkan rasa sakitnya. Ia terus-menerus mengejek Amin dan Faita walaupun dalam keadaan sakit. Kalian pasti menggunakan bemban murahan dan main dukun, ucapnya sinis saat bertemu di pasar. Amin yang mendengar hal itu hanya tersenyum, mencoba untuk tidak terpancing emosi. Suatu hari, warga sekitar yang merasa iba melihat Anis terpuruk dan terbaring lemas tak berdaya di tempat tidur. Warga memutuskan untuk mengunjungi dan menjenguk Anis di rumahnya. Faita yang membawa sekantong buah-buahan segar memberikan kepada Anis dan berkata, "Anis, aku dengar kamu kurang sehat. Ini sedikit makanan segar untukmu," katanya dengan penuh kasih. Namun, Anis di depan warga menolak mentah-mentah, malah semakin melontarkan hinaan. "Jangan sok peduli. Aku tidak butuh belas kasihan dari orang sepertimu," teriaknya dengan marah. Bulan demi bulan berlalu, Anis tidak juga mau meminta maaf atau mengakui kesalahannya. Ia terjebak dalam kebencian dan iri. Sementara itu Amin dan Vita meskipun penjualan mereka menurun, tetap menjalankan bisnis dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Mereka sudah belajar bahwa keberhasilan tidak semata diukur dari omzet, tetapi juga dari cara mereka memperlakukan sesama. Setelah perjuangan dan kerja keras, usaha Amin dan Faita tetap berjalan dan membuahkan hasil. Orang-orang yang tadinya enggan berbelanja, kembali percaya karena mereka menjaga kualitas bahan dagangan. Lapak yang tadinya sepi kini kian ramai bahkan dari biasanya. Anis pun hanya bisa melihat dari kejauhan sambil menahan sakit duduk termenung dan masih berkeinginan untuk menjatuhkan usaha mereka, tapi apa daya kondisi yang lemah dan orang-orang mulai paham tentang kelakuannya. Mereka menjauh dari Anis yang suka berbohong dan menebar fitnah.